Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa bihi la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Biasa kita membaca jagat khutbah Ramadan dari para salaf. Ini kemarin sudah kita baca khutbah Ramadan malam 19. Yang dari kumpulan khutbahnya Habib Ahmad bin Zain Habashi. Sekarang kita bacakan juga khutbah malam 19, yaitu dari khutbahnya Habib Ali bin Muhammad bin Zain Habashi. Malam 19 itu malam pas khatam di tempat beliau di Seoul. Dan Allah radhiyallahu anhu. Jadi saya cantumkan di buku khatam Ramadan saya. Itu saya ambil dari naskah tulisan tangan, kopian dari tulisan tangan yang ada di sini. Dan ini khutbah juga tercantum di Mawaidu Ramadaniyah, kumpulan kalam halu nafsi khusus Ramadan. Itu juga ada khutbah ini, khutbah. Tadi khutbah syarifah itu. Ini khutbah yang mulia fi lailatul 19 pada malam At-Tasi'ah ke-19 min syahr Ramadan, bulan Ramadan di Sayyidina Imam wa Laysil Humam. Ini seorang imam pemimpin ibarat singa daripada yang pemberani, Qutbil Aqtar, untuk daripada pemimpin para ulia, Ufadil Ahbar, dan tunggalnya daripada ulama. Al-Ghawthul Jami', seorang Ghawth dan kutub yang jami yang mengumpulkan sifat-sifat mulia. Al-Ghawthul Hamid, Al-Ghawthul Hamid dan ibarat hujan yang keras yang menyirami pada hati yang gersang. Al-Barakatul Ammah, bukan yang umum. Nuruddin Ali bin Sayyidina Jamaluddin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habashi nafa'allahu bihi radhiyallahu anhu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasulullah dan Allah yang berhasil mempercayai. Alhamdulillah kalimat. Ini beliau yang sih itu sebelum maulid ya, sebelum radhiyallahu anhu. Ini beliau malam 19 ketika khatam di tempat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kalimat. Segala puji bagi Allah yang luhur kalimat-kalimatnya. Al-Barikat hujah yang sangat kuat hujahnya. Al-Wasi'atu rahmatuh, yang luas rahmatnya. Al-Mabsutah yang kecil memperkuat yang betul, yang Mabsutah yang terhampar di seluruh makhluknya apa nikmatnya. Kalau tidak ada tauhidnya, zat yang menyeru makhluk kepada tauhidnya untuk mengesahkannya. Wa ajabal muwafaqun, maka menjawablah kepada dia, kepada semuanya para muwafaqun, orang yang diberi taufik diibadati oleh hamba-Nya. Wa nadabu ila ta'ati, zat yang menganjurkan orang untuk taat padanya. Wasaraha ila yang mukhlisun, maka bergegas kepada ketaatan padanya orang yang ikhlas, bihubbi, yang mencintainya. Orang-orang fi wijadih, dan orang-orang yang cinta senang dalam kecintaan pada Allah Taala. Karena kita termasuk amin ya rabbal alamin. Nawa'al minah, dia telah memacam-macamkan karunia-Nya. Wa ja'ala li dhuhuri athariha bil wujudi mawaqit, dan dia telah menjadikan bagi zuhur, bagi nampaknya athariha, bagi nampaknya bekas-bekas nikmat Allah itu di alam wujud ini. Allah sudah jadikan waktu-waktu khusus, yang di waktu khusus itu Allah tampakkan pemberiannya yang khusus tadi itu nikmat. Wa min zamanin illa walillahi fi sirrun, maka tidak ada satu waktu pun yang berlalu kecuali bagi Allah pada waktu itu ada sir, rahasia yang yatanazzal, yang turun ya hasabi takdir wa ta'id, menurut ketentuan yang sudah Allah tentukan dan menurut waktu yang sudah Allah tentukan. Tidak ada zaman sama gitu. Iman Jumat ada waktu khusus yang Allah turunkan di situ rahasia. Karena kita termasuk yang mendapat amin ya rabbal alamin. Walaupun syarat Ramadan adalah saya disuruh kekhususian, dan sungguh Allah telah muliakan bulan Ramadan atas seluruh bulan dengan kekhususan. Wa fil Quran, dan Allah turunkan padanya Quran hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Wabayinatin, dan menjelas dari petunjuk tadi. Allah rasilu, maka nampaklah sir rahasia tadi. Bitanazulatil mawahib, maka nampaklah rahasia Allah dalam
turun-turunnya al-mawahib apa-apa pemberian Allah, banyak-banyaknya pemberian Allah di hadza zaman asyarif, di waktu yang mulia ini di Ramadan. Bagi malam Jumat berkumpul dua waktu yang mulia. Di muqtada tanazulul Quran, dengan tuntutan daripada tanazulul Quran, turunnya Al-Quran pada malam itu, pada waktu tersebut, minalatul ilzam wa ta'rif, dari hadrat zat yang mengharuskan menurunkan kewajiban dan zat yang mengenalkan kepada manusia dengan syariat. Wa subhana min malikin, maka maksudnya Allah, maksudnya Allah daripada sang raja yang maha merajai, Rabbatul musabbab bil asbab, yang mana dia telah mengikat musabbab dengan sabab-sabab. Ma'ajar akidar, dan kemudian dia memberlakukan takdir ketentuannya alam Rasulullah umil kitab, menurut apa yang sudah dia tentukan di umil kitab, di hidupnya kitab itu. Dan semua itu ada sebabnya. Walaupun semua dengan takdir Allah, semua ada sebabnya. Orang kepingin waktu yang mulia, ada waktu yang muncul, dia menghadap. Ini isyarat bahwa semua itu ada sebabnya. Jangan masalah rezeki lahir saja. Kamu tidak usah, kalau kita katakan pada mereka, duduklah di rumah, nanti rezekimu datang. Oh enggak, ini harus diikhtiarkan. Jadi rezeki lahir begitu. Ini rezeki batin. Saya belum dapat hidayah. Dan kita itu. Padahal Tuhannya yang menguasai lahir dan batin sama. Tuhan yang menguasai dunia akhirat sama. Itu Allah, kenapa harus dengan timbangan yang berbeda? Maka di sini ada siapa? Yang tempat menghadapnya ya di sini, di masjid-masjid, tempat-tempat kebaikan menghadap rahmat Allah Taala. Ini kita buat kumpulan-kumpulan itu untuk mengajak sama-sama menghadap rahmat Allah Taala di waktu itu. Allah sudah turunkan, tapi kan turunkan toh kalau ada dihadap ya tidak bisa. Itu makna dari perkataan beliau, Allah sudah mengikatkan sabab dengan musabab diikatkan dengan sabab. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ladzi khalaqa li jalatil mulk. Saya bersaksi bahwa dia adalah Allah sangat raja yang tunduk kepada jalalati, kepada keagungannya, al-mulk, para raja, penguasa-penguasa itu. Wal karim, yang sang maha dermawan, alladzi syamalat inayatul qawi was su'lum, yang mana juga ada kesalahan. Wal karimul ladzi syamalat inayatul qawi was su'lum. Al-Karim, Tuhan yang Maha Dermawan, yang mana meliputi apa inayah itu, perhatiannya Allah kepada orang yang qawi, yang lemah, yang kuat, wasorul, dan orang yang lemah. Perhatian Allah itu menyeluruh, asal dia mau menghadap saja. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, dan saya bersaksi bahwa junjungan kita Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Wa habibul ladzi tahaqqaqa wa iqbalu ladzi uqbulu, dan dialah sang kekasih yang tahaqqaq, yang sudah menjadi kuat. Iqbalul ladai, penghadapan dia ke kehadiran Allah, dan kuat berbulu untuk harus menerima siapa Rasulullah SAW. Kalau menerima Allah sebagai Tuhan, harus menerima beliau SAW sebagai kekasih Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tetap Allah pakai salawat dan salam kepada beliau. Wazada syarafan, semoga Allah menambah kepada beliau apanya, karam syarafan, kemuliaannya, karamatan kemuliaannya ada di sisi Allah SWT. Allah mencari ketika sholat, dan semoga Allah mengkhususkan dari kemuliaan itu sholawat, walatin bidzalika taslim, dan kelembutan itu salam, alahul kiram, bukan hanya beliau, tapi keluarga-keluarga beliau mulia, washabul a'lam, dan para sahabat-sahabat beliau yang merupakan a'lam, tokoh-tokoh panci daripada agama. Waman ala siratal mustaqim, dan semua orang yang tetap mustaqim istiqomah atas jalan-jalan mereka, mudah-mudahan kita termasuk. Wa alaina ma'ahum muqim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Adapun setelah itu, setelah hamdalah dan sholawat tadi, usikum wa nafsi bittaqwallah. Saya wasiatkan kepada kalian semua dan diri saya, kata beliau, bertakwa kepada Allah. Fasaidu man wafa bi ahkam. Maka orang sejati yang bahagia adalah orang yang memenuhi bi ahkamnya, dan dengan hukum-hukumnya takwa. Orang yang memenuhi hukum-hukumnya takwa. Wa nasyara ala dhahiri wa batini syarifah alamin. Dan orang bahagia adalah orang yang nasyara, menghamparkan atas zahirnya Said, zahirnya bagian dan batin orang bagian tadi syarifah alamiah, mulia-mulianya panci-pancinya ketakwaan. Ala wa hiya imtithal bima bihi wa amar. Ketahuilah, wahai adapun ketakwaan itu adalah imtithal, melaksanakan
lima bihillah terhadap apa-apa yang dengannya dengan apa-apa tadi Allah itu memerintah. Walitiharu anuna saja dan berhenti dari apa-apa yang darinya Allah melarang dan menyegahnya. Itu adalah definisi takwa yang sering kita dengar. Lakukan apa yang Allah perintah, jauhi apa yang Allah larang. Yang Allah perintah itu adalah sunnah, ada yang wajib. Dan banyak orang menyangka sunnah itu bukan perintah. Juga yang dilarang Allah adalah makruh dan haram. Dan banyak orang menyangka makruh itu bukan larangan. Wala amri, dan demi umur, demi Allah yang memberiku umur. Innahat thariqatul musila ila ridha. Sesungguhnya takwa itu adalah jalan yang menyampaikan pada ridha Allah, pada ridha Allah. Wal mahajjatu jami'ah ala jami'il birri wa jazil atha. Dan takwa itu adalah mahajjah, adalah jalan yang mengumpulkan atas jamil birri, bagus-bagusnya ketaatan pada Allah wa jazil atha, dan banyak-banyaknya pemberian Allah Ta'ala yang mengumpulkan semua adalah takwa. Pamannya tak sama. Maka siapa yang melazimi, siapa mengamalkan takwa dari jamaah itu, maka takwa akan mengumpulkan dia ala khairid dunya wal akhirah, kepada kebaikan dunia dan akhirat. Wa asya bi barakatil batin wal zahirah, dan akan hidup dia dalam keberkahan takwanya tadi, baik secara batin maupun keberkahan batin dan maupun keberkahan zahir. Sumainakum, kemudian sesungguhnya kalian, kata beliau Habib Ali radhiyallahu anhu, wafaqakumullah, semoga Allah memberi taufik kepada kalian di syahrin basadallah. Kalian berada pada satu bulan yang Allah hamparkan pada bulan ini min mawaidin, dari hidangan-hidangan mawaidi jude, hidangan-hidangan kedermawanan Allah. Bisatul ghufran, itu hamparan ampunan Allah. Kalian berada di bulan yang mana Allah hamparkan seluas-luasnya hidangan batin dan hamparan ampunan Allah. Tapi binpunu sibirnya pemeriksaan, dan yang mana Allah membukakan pada bulan ini daripada kunus perbendaharaan Allah yang Allah simpan, perbendaharaan daripada birri, kebaikan Allah, apa barisan berupa pintu, melalui pintu-pintu kebaikan. Maka betapa banyak sahaibu qadrin, awan-awan karunia, awan-awan mendung karunia Allah di bulan ini ala mujrimin, atas hati-hati yang gersang. Betapa banyak Allah turunkan hujan-hujan batin kepada hati yang gersang di bulan ini. Wadharat fi filhal, maka nampak fi pada bulan ini, atau fi pada mujrim, pada hati yang gersang itu setelah Allah beri hujan batin tadi di bulan ini, nampak pada hati yang gersang tadi filhal seketika amaratul hayat, tanda-tanda kehidupan. Maka man barat fi min ayat itu deh, min waring bil isyan. Betapa banyak al-qadar, betapa banyak menyelamatkan apa awan karunia Allah tadi itu di bulan ini. Ayat itu deh, betapa banyak menyelamatkan di bulan ini apa ayat itu deh, apa hamparan uluran kedermawanan Allah SWT. Menyelamatkan siapa? Min ghariqin, berupa orang-orang yang tenggelam berisian dalam kemaksiatan. Allah selamatkan dengan karunia ini di bulan ini. Laula dzalika jud, seandainya bukan karena laula dzalika judu, seandainya bukan karena kedermawanan Allah, maka terjahimu ma'wa, pastilah neraka jahim adalah tempatnya dia. Seandainya bukan karena kedermawanan Allah. Fabulika lakum, maka semoga diberkahi untuk kalian di bulan ini, di syahrin, berupa bulan yang melayani masukul yang malam-malamnya merupakan lentera tahun. Malam-malamnya merupakan lentera daripada sepanjang tahun. Wayam surur, dan hari-harinya adalah hari-hari kegembiraan. Dengan apa? Itu adalah kegembiraan dan taat pada Allah, karena digampangkan kita hanya berani zikir, tempat zikir, tilawatin, wasiyamin, tilawat Quran, puasa, fa'adzim bidzalika min surur, maka betapa agungnya itu daripada kegembiraan. Samaratuh surur daim, yang mana buahnya adalah kegembiraan yang langgeng nanti di Darussalam, di negeri yang penuh kedamaian. Amin ya rabbal alamin. Fashkurullaha, maka syukurilah oleh kalian, bersyukurlah kalian kepada Allah. Rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian ala hadhihi nikmatil maqsudah, atas nikmat yang terhampar ini. Wajitaibu bil amali sholeh, bersungguh-sungguhlah kalian dalam amal soleh. Fa inna ma taqallatul jaza bil amali sholeh marbutah, sebab sesungguhnya buah balasan itu hanya terikat dengan amal soleh.
Mengatakan buah balasan itu terikat dengan usaha berupa amal soleh. Kalau kita ditolong, kita bangun. Watarizu di atas amal syarif dan menjaga dirilah kalian di atas amal di waktu yang mulia ini milik dihamilu jadi isyan daripada menerjang ombak kemaksiatan. Pada syarif al-azman karena sungguhnya mulia-mulianya waktu itu api wisrusu dilipat gandakan padanya dosa keburukan, dosa kesalahan, dosa keburukan. Kalau itu kamu biar ajrisan, sebagaimana dilipat gandakan pula di situ dia waktu yang mulia ini pahala kebaikan. Bukan yang pahala yang dilipat gandakan dosa. Kalau kita fakulu ala hadar, jadilah kalian berada pada kewaspadaan binatarudi di subtillah daripada terseret kalian kepada murkanya Allah wa alima iqabe dan pedihnya hukuman Allah SWT waliyadzubillah. Karena malam ini ada qawla zur, sebab sesungguhnya siapa-siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, ucapan palsu, beramal bi dan pekerjaan-pekerjaan palsu, memasukkan sesuatu dalam pekerjaannya, pada sana hajatun, maka tidak ada bagi Allah keperluan Allah fi an yada ala dzikri wa syarabi untuk meninggalkan si orang tadi akan tersangka makanan dan minuman. Orang tidak mau berhenti dari perbuatan zur, perbuatan palsu dan perkataan palsu, maka Allah tidak butuh kepada puasanya waliyadzubillah. Kemudian saya syaitan lihizbil khasir dan sungguh telah menghiasi siapa syaitan. Saya syaitan sungguh telah memperhiaskan siapa syaitan kepada hizbil khasir, kepada kelompoknya syaitan yang merugi. Waliyadzubillah. Mayuki pohon dihiaskan oleh setan apa-apa yang yukin bohong yang nanti akan memperhatikan mereka. Pokoknya setan diberikan hanya karena bahwa kibar rizki dan kemudian akhir di tempat berdirinya kehinaan, di tempat kehinaan di hari akhir. Setan menghiaskan amal-amal yang justru amal itu nanti akan membuat orang itu terhina nanti di hadapan Allah. Dihiaskan oleh setan supaya diamalkan amal-amal itu. Waktu itu ambillah oleh kalian kewaspadaan kalian dikalikan adui dan itu musuh atas ini dan penghiasannya amalan sayyi'at kepada amal buruk. Wastainu billah, minta tolonglah kalian kepada Allah min makri dari rekayasa setan dari jihad dan jeratan hiar, jeratan rekayasanya yang berkulu bi alaikum ilamal dan dari apa-apa yang masuk setan ke dengannya dengan perkara-perkara tadi kepada kalian dalam amal dan dalam akwal, dalam ucapan dan dalam niat kepada tipu daya setan. Wa'lamu tahuilah oleh kalian anna syahrul Ramadan syahrul azim, bahwa bulan Ramadan bulan yang mulia. Yaqulu umaruhu bil amali shalih, yang akan menuntut siapa umaruh orang yang memakmurkan Ramadan dengan amal soleh ke jannatin naim, ke surga naim. Kalau kita termasuk amil fatu syahrul waradul Quran bil sunnah, bulan yang telah datang Quran dengan karunia, dengan keutamaannya tentang keutamaannya dan sunnah. Hadis Nabi pun begitu menjelaskan keutamaannya. Wa kamillah yudhi alaina yatajajjal min minnah, dan betapa banyak bagi Allah pada bulan Ramadan atas kita yang Allah perbarui daripada nikmat-nikmat di Ramadan ini. Pemerintah al-laila dan sungguh telah meliputi Ramadan itu atas malam yang allati hiya khairun min alfi syahr, malam itu lebih baik, bukan sama, lebih baik dari 1000 bulan. Al-wahiyah Lailatul Qadar, ketahuilah itu adalah Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apa yang memberimu tahu informasi tentang Lailatul Qadar itu? Salamun hiya hatta matla'i fajr. Salam itu ucapan salam dari Allah melalui para malaikat pada orang yang memakmurkan Lailatul Qadar itu. Hiya hatta matla'i fajr, itu ada malam itu. Salam untuk khabar utawi ikut salam utawi hiya al-lailah, utawi malam itu. Malam itu ada penuh dengan kedamaian, dengan salam dari malaikat dan orang kehidupan. Sampai kapan? Hatta matla'i fajr, sampai terbitnya fajar. Orang kita termasuk orang-orang yang mendapatkan bagian Lailatul Qadar dengan bagian yang penuh. Amin. Berkorona, infotria, sunnah, dan sungguh telah datang daripada karunia
Karunia keutamaan Lailatul Qadar tadi dalam sunnah Nabi, mayasanu bi imanul mu'minin. Jadi apa sesuatu yang menambah, yang bertambah dengan sesuatu tadi apa imannya orang-orang mukmin dan syarih dan menjadi terlapakkan dengan sudurul muwafaqin, hatinya orang-orang, dadanya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah. Sebanyak keutamaan. Karena kalau orang itu membaca, orang yang diberi taufik oleh Allah ini dan orang beriman membaca hadis-hadis itu, kita Allah pasti dia akan tergerak untuk mengejarnya. Bagi mawarajah. Dan di antara apa yang datang di khususnya tentang khususan malam Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, siapa-siapa yang bangun pada malam Qadar dengan iman dan ihtisab mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni lalu bagi orang beriman tadi mata kocak akan akan perkara apa-apa yang telah terdahulu ditambah daripada dosanya pemata apa-apa yang kemudian pada dosanya Rawahul Bukhari. Bagaimana Sayyidah Aisyah tersebut telah berpendapat Siti Aisyah radhiyallahu anha tidak ada Lailatul Qadar, Lailatul Tasya Asyar, bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah malam kalian ini. Jadi malam yang baru dibacakan itu malam 19 itu adalah Siti Aisyah. Sebagian satu lagi berpendapat itu malam 17. Makanya Habibullah Haddad di Nasrul Diniyahnya mengatakan meskipun kata beliau jumhur ulama menguatkan 10 terakhir, tapi saya kata Habibullah Haddad lebih condong pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu tidak melulu di 10 terakhir, tapi bisa juga keluar dari yang lainnya. Walaupun yang paling banyak adalah di 10 terakhir. Itu pendapat yang beliau tegaskan di Radhiyallahu anhu dan itu ada di Nasrul Diniyah. Kemudian Allah Nabiin Alhamdulillah. Waktu usahakum waktu dikasih dari kalmajar, maka kerahkanlah usahakum kemampuan kalian, kekuatan kalian untuk memperoleh itu majar, itu perdagangan yang menguntungkan di akhir maka Allah syarifnya. يا ربنا إننا تعرفنا وأننا أسرفنا لا لقى إسرفنا وتب علينا توبة تغفر كل حوبة وسر لنا الأوراد